Renungan Harian GKI Anugerah Jumat 29 Oktober 2021. Ucapkanlah, say no to worry and yes to Christ. Katakan tidak pada kekhawatiran dan ya pada Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, bertahtalah di hatiku setiap saat dengan ucapan firman-Mu di mulutku, dan nyanyian syukur dari kedalaman hatiku mengundang kehadiran-Mu untuk mengusir segala kekhawatiran yang ada dalam dunia ini. Amin. Landasan Alkitab hari ini diambil dari Filipi 4 ayat 6 dan 19, sekaligus menjadi ayat mas. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Bagaimana Rasul Paulus bisa mengusir kecemasan dan ketakutan? Bahkan ia tetap melayani jemaat, padahal hidupnya sedang terancam dan terkurung di penjara Filipi. Pendalaman. Meditasi sederhana selama 10 menit dengan mengatur pernafasan dan mengosongkan pikiran atau mindful meditation mampu meningkatkan fokus pikiran dan memperbaiki kecemasan berlebihan. Demikian menurut para peneliti dari University of Waterloo di Ontario, Kanada. 1 dari 4 orang mengalami gangguan kecemasan dalam hidup mereka. Gangguan kecemasan ditandai oleh pikiran-pikiran yang terus-menerus berisi kecemasan yang tidak beralasan dan ketakutan akan masa depan. Seorang psikolog klinis peneliti di Waterloo menyatakan bahwa kecemasan yang berlebihan sangat mengganggu kinerja dan mempengaruhi perilaku seseorang. Bahkan kecemasan bisa membahayakan jiwa jika seseorang mengendarai mobil sambil pikirannya dipenuhi oleh kecemasan. Penelitian ini juga membuktikan bahwa mereka yang mendengarkan audio kinerjanya makin lama makin buruk dibanding yang melakukan mindful meditation selama 10 menit. Mengosongkan pikiran dari kekhawatiran hidup dan mengisinya dengan firman Tuhan tentu akan memberi kekuatan dahsyat bagi kita untuk menjalani hidup di dunia ini. Firman Tuhan yang ditulis Rasul Paulus hari ini telah terbukti mampu menggantikan kecemasan dengan produktivitas pelayanan Rasul Paulus, sekalipun ia sedang dihantui ancaman dan penjara pada saat itu. Filipi 4 ayat 6 dan 19. Janganlah artinya menolak, hendaknya artinya kemauan, kamu artinya kedagingan saya, khawatir artinya ketakutan yang menguasai pikiran sehingga membuat saya tidak berdaya. Tentang artinya akan, apapun artinya segala hal. Lupa artinya tidak satu titik celah pun. Tetapi artinya sebaliknya. Nyatakanlah artinya bicarakanlah pada Tuhan. Dalam artinya jeritan hati terdalam. Segala artinya tidak ada yang tersembunyi. Hal artinya perkara apapun. Keinginanmu artinya hasrat atau kemauan. Kepada artinya yakin kita sedang menghadap. Allah artinya pencipta atau penguasa hidup. Dalam artinya semua yang ada di kedalaman hati dan pikiran. Doa artinya berbicara pada Allah. Dan artinya disertai. Permohonan apapun yang kita minta. Dengan artinya disertai. Ucapan artinya buka suara pakai mulut kita. Syukur artinya berterima kasih pada Allah. Allahku artinya aku menempatkan Dia sebagai Allah. Akan artinya pasti atau segera. Memenuhi artinya mengisi lebih dari yang kita minta. Segala artinya semua. Keperluanmu artinya apa yang engkau butuhkan. Menurut artinya sesuai. Kekayaan artinya yang empunya langit dan bumi, dan artinya ditambah. Kemuliaannya artinya kebesaran namanya. Dalam artinya ikatan yang intim. Kristus artinya yang diurapi,
Yesus artinya juru selamat. Diaplikasikan, aku menolak memberi tempat pada kekhawatiran. Sebaliknya, aku mempercayakan hidup dengan menjadikan Allah yang empunya langit dan bumi sebagai Bapa surgawi dan Yesus Kristus sebagai Tuhan yang menyertai sampai akhir zaman. Mari kita renungkan, jika pikiran Anda penuh dengan kekhawatiran akan dunia ini, meditasi selama 10 menit dengan mengatur nafas, tarik nafas dalam-dalam dan keluarkan pelan-pelan untuk membuka ruang jiwa Anda menjadi lebih luas dan tenang sambil ucapkan firman Tuhan dan jalin hubungan yang intim dengan Allah yang di dalam nama Yesus Kristus menjadi Bapa surgawi Anda. Ia hanya sejauh doa.